Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, perkenalkan saya Alfi Lutfiatul Habibah. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang uang, teori permintaan uang, dan teori penawaran uang. Pembahasan kali ini cukup banyak, jadi saya harap teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Pembahasan yang pertama adalah sejarah uang, pembahasan yang kedua adalah fungsi uang dalam sistem ekonomi, pembahasan yang ketiga adalah teori permintaan uang dan teori penawaran uang, dan pembahasan yang terakhir adalah konsep economic value of time. Sebelumnya, saya akan mengenalkan sedikit tentang uang. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan uang, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita pastinya membutuhkan uang. Ada beberapa pengertian yang saya dapatkan dari beberapa referensi dan sudah saya rangkum sedemikian rupa seperti berikut. Uang merupakan sesuatu yang digunakan sebagai alat perantara untuk tukar-menukar atau perdagangan dan juga untuk mengukur tiap barang dan tenaga yang disetujui secara umum dalam suatu wilayah tertentu. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu nukut, dengan pengertian al-naqdu adalah yang baik dari dirham atau tunai, sedangkan kata nukut tidak terdapat dalam Al-Quran karena bangsa Arab menggunakan kata dinar atau mata uang dari emas, kata dirham atau mata uang dari perak, dan fulus atau uang dari tembaga. Syarat-syarat agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang, yang pertama adalah persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya, sehingga semua orang mau mengakui dan menyetujui. Syarat yang kedua adalah syarat teknis. Ada beberapa syarat teknis, yang pertama adalah tahan lama, yang kedua adalah mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, yang ketiga adalah mudah dibagi-bagi, yang keempat adalah mudah dibawa-bawa, yang kelima adalah jumlahnya terbatas atau tidak berlebihan, yang keenam adalah nilainya tidak berubah dari waktu ke waktu atau nilainya stabil, dan yang terakhir adalah bendanya mempunyai mutu yang sama. Selanjutnya memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah uang. Munculnya uang sudah dilalui dari zaman ke zaman, dimulai dari zaman prabarter, kemudian zaman barter, dan diakhiri dengan zaman pasca barter. Pada zaman prabarter, manusia sama sekali belum mengenal adanya transaksi, sehingga pada saat itu juga manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri hanya dengan berburu atau hanya dengan memakan buah-buahan yang mereka petik. Kemudian, memasuki zaman barter, kebutuhan manusia semakin bertambah dan peradaban semakin maju. Manusia melakukan kegiatan bercocok tanam dan berkembang lagi dengan menggunakan berbagai cara dan alat untuk bertahan hidup. Pada saat ini terjadilah barter. Kemudian, yang terakhir adalah zaman pasca barter atau zaman sesudah barter. Pada zaman ini, kebutuhan manusia semakin kompleks dan menciptakan double coincidence of wants. Pada saat ini juga diperlukan alat tukar yang diterima semua pihak atau yang kita kenal dengan sebutan uang. Selanjutnya adalah mengenai perekonomian barter dan perekonomian uang. Perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangannya masih sangat sederhana, kegiatan tukar-menukar masih terbatas, dan jual beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang atau barter. Kekurangan dari perekonomian barter yang pertama adalah perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras. Maksud dari kehendak ganda yang selaras atau double coincidence of wants adalah tiap pihak yang ingin melakukan pertukaran memiliki barang yang diingin pihak lain dan mencari barang yang dimiliki pihak lain. Kekurangan yang kedua adalah penentuan harga sukar dilakukan. Dalam kegiatan penukaran dengan menggunakan uang, berbagai barang dapat dengan mudah ditentukan nilainya dengan menyatakannya dalam bentuk jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperolehnya.
Kekurangan yang ketiga adalah perbedaan ukuran barang dan jasa. Kekurangan yang keempat adalah membatasi pilihan pembeli. Apabila pertukaran dilakukan secara barter, seorang pembeli akan terikat kepada syarat yang ditentukan pihak lain yang mengingini barang yang dimilikinya. Kekurangan yang selanjutnya adalah menyulitkan pembayaran tertunda. Dalam sistem barter, penjualan secara kredit akan dibayar dalam bentuk barang juga. Dan ini menyukarkan perdagangan karena timbul masalah untuk menentukan jenis barang yang akan digunakan untuk pembayaran dan harus dibuat perjanjian mengenai mutu barang yang akan digunakan sebagai pembayaran. Kekurangan yang selanjutnya adalah sukar menyimpan kekayaan. Dalam perekonomian barter, menyimpan kekayaan sukar dilakukan. Kekayaan harus disimpan dalam bentuk barang seperti rumah, ternak peliharaan, emas, dan perhiasan lain atau tanah. Kekayaan-kekayaan ini memerlukan tempat dan biaya untuk menyimpannya. Dalam perekonomian uang, masyarakat mempunyai alternatif yang lebih banyak dalam menyimpan kekayaannya dan tidak perlu seluruhnya dalam bentuk barang. Kekurangan yang terakhir adalah sukar mengukur standar harga. Selanjutnya adalah perekonomian uang. Perekonomian uang merupakan perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat penukaran dalam kegiatan perdagangan. Bentuk atau jenis uang sepanjang peradaban manusia ada 3 jenis. Antara lain, yang pertama adalah uang barang atau commodity money, yang kedua adalah uang kertas atau token money, yang ketiga adalah uang giral atau deposit money. Selanjutnya adalah mengenai jenis uang. Yang pertama adalah uang barang. Uang barang memiliki komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Kelebihan dari uang barang adalah dapat dipecah menjadi bagian yang kecil, tidak mudah rusak atau susut, nilainya lebih tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum, dan yang terakhir adalah stabil nilainya. Kekurangan dari uang barang adalah tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan, sulit untuk diangkut, dan sulit untuk ditambah jumlahnya. Jenis uang yang kedua adalah uang kertas. Uang kertas makin berkembang pesat setelah Bank Umum mengeluarkan uang kertas dan nilai uang kertas melebihi nilai emas yang disimpan oleh bank. Kelebihan dari uang kertas yang pertama adalah biaya pembuatannya rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Sedangkan kekurangan dari uang kertas adalah uang kertas tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar karena dibuat dari kertas. Kekurangan yang selanjutnya adalah uang kertas ini sangat mudah rusak. Selanjutnya adalah jenis uang yang terakhir adalah uang giral. Uang giral dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Kelebihan dari uang giral adalah yang pertama, jika hilang bisa dilacak sehingga tidak bisa digunakan oleh pihak yang tidak berhak. Kelebihan yang kedua adalah dapat dipindah tangankan dengan cepat dan ongkos rendah. Kelebihan yang ketiga adalah tidak diperlukan uang kembali karena cek ditulis sesuai dengan nilai transaksi. Sedangkan kekurangan dari uang giral, yang pertama, tidak efektif untuk melakukan transaksi kecil, serta uang giral ini tidak semua orang bisa menerimanya. Berikut ini saya akan menjelaskan sejarah uang di berbagai negara. Uang pada bangsa Lydia. Bangsa Lydia adalah orang-orang yang pertama kali mengenal uang. Uang pertama kali muncul di tangan pedagang ketika mereka merasakan kesulitan dalam barter. Mereka membuat uang pada tahun 546 sampai 570 sebelum Masehi. Pertama kali masa ini terkenal dengan mata uang emas dan perak yang halus dan akurat. Selanjutnya adalah uang pada bangsa Yunani. Bangsa Yunani membuat uang komoditas sebagai utensil money dan koin-koin dari perunggu. Bangsa Yunani membuat emas dan perak yang awalnya beredar dalam bentuk batangan. Percetakan uang dimulai pada tahun 406 sebelum Masehi. Ukiran pada uang bangsa Yunani berbentuk berhala, gambar-gambar pemimpin dan negeri di mana uang dicetak. Mata uang utama mereka adalah drachma dari perak. Berikutnya adalah uang pada bangsa Romawi. Bangsa Romawi menggunakan mata uang dari perunggu yang disebut es,
Asignatum Esrut pada abad ketiga sebelum Masehi. Orang pertama yang mencetak uang adalah Servius Tullius pada tahun 269 sebelum Masehi. Bangsa Romawi mencetak denarius dari emas yang kemudian menjadi mata uang utama Imperium Romawi. Berikutnya adalah uang pada masa Persia. Bangsa Persia mengadopsi percetakan uang dari bangsa Lydia setelah penyerangan mereka pada tahun 546 sebelum Masehi. Uang dicetak dari emas dan perak dengan perbandingan 1:13,5. Mata uangnya adalah dirham perak. Ketika sistem keuangan mengalami kemunduran, mata uang mereka juga ikut serta mundur. Selanjutnya yang terakhir adalah uang dalam pemerintahan Islam. Uang pada masa kenabian menggunakan mata uang dinar dan dirham emas Hercules, Bizantium dan dirham perak dari Ayak, dan sebagian mata uang bangsa Himyar dan Yaman. Uang pada masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar dan Umar bin Khattab menetapkan mata uang sesuai pada zaman Nabi. Uang pada masa dinasti Muawiyah. Percetakan uang masih meneruskan model Sasanid. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, pada tahun 78 Hijriah, beliau membuat mata uang Islam yang memiliki model tersendiri. Yang terakhir adalah uang pada masa dinasti Abbasiyah dan sesudahnya. Pada masa pemerintahan Mamalik, percetakan uang tembaga atau fulus menjadi mata uang utama, sedangkan percetakan dirham dihentikan karena beberapa sebab. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu mengenai fungsi uang. Fungsi uang terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah fungsi uang sebagai perantara tukar-menukar. Uang akan lebih mudah ditukarkan dengan barang-barang yang diinginkan dibandingkan dengan barter. Kehendak ganda yang selaras tidak perlu terwujud dalam perekonomian yang menggunakan uang sebagai alat tukar-menukar. Saat uang digunakan untuk kegiatan tukar-menukar, maka waktu untuk melakukan kegiatan tersebut dapat dipersingkat, tenaga dihemat, dan kegiatannya menjadi lebih sederhana. Ini berarti uang melancarkan kegiatan perdagangan. Fungsi yang kedua adalah fungsi uang sebagai satuan nilai. Dengan adanya uang, nilai sesuatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, yaitu dengan menentukan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut. Tanpa uang, nilai suatu barang harus dinyatakan dalam bentuk membandingkan kurs pertukaran di antara sesuatu barang dengan jenis barang lain. Penggunaan uang memudahkan masyarakat dalam menentukan nilai suatu barang. Fungsi yang ketiga adalah uang sebagai alat bayaran tertunda. Penggunaan uang dapat mendorong perkembangan perdagangan yang bersifat pembayaran tertunda karena penjual akan merasa yakin bahwa pembayaran yang ditunda sesuai dengan yang diharapkannya. Syarat penting agar dapat berjalan dengan baik adalah uang yang digunakan harus tetap stabil. Kemungkinan orang lebih suka menerima pembayaran tertunda dalam bentuk barang atau menghindari dengan pembayaran yang ditunda. Fungsi yang terakhir adalah uang sebagai alat penyimpan nilai. Uang merupakan alat penyimpan nilai yang lebih baik daripada menyimpan kekayaan berupa barang. Dimisalkan bahwa nilai uang tidak mengalami perubahan yang berarti dari satu periode ke periode lainnya. Dan sebaliknya, apabila nilai uang mengalami kenaikan yang pesat dan terus mengalami kemerosotan, maka masyarakat akan menggantikan kekayaan berupa uang menjadi kekayaan berupa barang. Dalam hal ini, uang bukanlah alat penyimpan nilai yang baik. Selanjutnya ada sedikit catatan untuk teman-teman. Islam memposisikan uang sebagai flow konsep, artinya Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak dibolehkan. Dalam Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange, bukan komoditas. Dalam perekonomian, uang harus digunakan dan diputar kembali, serta tidak boleh dibiarkan saja tidak digunakan pada beberapa jangka waktu yang terlalu lama. Selanjutnya adalah pembahasan yang ketiga mengenai teori permintaan uang dan teori penawaran uang dalam perspektif konvensional dan syariah. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai teori permintaan uang dan teori penawaran uang dalam perspektif konvensional. Dalam perspektif konvensional, teori permintaan uang bertujuan untuk mengembangkan pengertian tentang faktor-faktor penentu permintaan uang.
di mana fungsi uang sebagai alat tukar dan optimisasi jumlah permintaan uang. Permintaan uang di sini diartikan sebagai suatu kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Permintaan uang nominal akan semakin tinggi jika rencana transaksi real semakin tinggi, dan permintaan uang real semakin rendah jika biaya memegang uang atau tingkat bunga semakin tinggi. Teori permintaan uang dibagi menjadi dua teori, yaitu teori klasik dan teori Keynesian. Teori klasik dari Ricardo. Menurut David Ricardo, kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula. Sebaliknya, apabila jumlah uang berkurang hingga setengah, maka nilai uang akan naik menjadi 2 kali lipat. Hal ini terjadi karena jika jumlah uang naik menjadi 2 kali lipat, otomatis nilai uang akan turun menjadi setengahnya. Rumus teori klasik dari Ricardo adalah M sama dengan K dikali P atau P sama dengan 1 per K kali M. Dengan keterangan M adalah quality atau jumlah, P adalah price atau harga, K adalah konstanta atau pembanding tetap. Selanjutnya adalah teori klasik dari Irving Fisher. Dalam teori ini, Irving Fisher berusaha menyempurnakan teori kuantitas David Ricardo dengan memasukkan variabel yang mempengaruhi nilai uang, yakni kecepatan peredaran uang serta barang dan jasa yang diperdagangkan. Menurut Fisher, orang bersedia memegang uang karena pada dasarnya kegunaan uang dalam proses transaksi akan dipengaruhi faktor kelembagaan, seperti kebiasaan masyarakat dalam melakukan pembayaran, alat yang digunakan untuk membayar, serta kualitas dari komunikasi. Rumusnya adalah M dikali V sama dengan P dikali T, dengan keterangan M adalah quality, P adalah price, V adalah kecepatan peredaran uang, dan T adalah jumlah barang dan jasa. Selanjutnya adalah teori klasik dari A.C. Pigot. Dalam teori ini, Pigot lebih menitik beratkan teorinya pada hubungan antara jumlah uang dengan pendapatan nasional yang dinyatakan dalam uang kas. Rumus dari teori klasik A.C. Pigot adalah: yang pertama, persamaan versi saldo kas. M sama dengan K dikali P dikali T. Dan persamaan versi pendapatan M sama dengan K dikali P dikali Y. Dengan keterangan M sama dengan quality atau jumlah uang, K adalah konstanta, P adalah price atau harga, Y adalah pendapatan nasional, dan T adalah jumlah barang dan jasa. Selanjutnya adalah teori Keynes. Teori Keynes lebih menitik beratkan pada variabel tingkat suku bunga yang merupakan variabel penting dalam permintaan uang. Dalam teorinya tentang permintaan uang, Keynes membedakan antara motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ketiga motif tersebut. Yang pertama adalah permintaan uang untuk tujuan transaksi. Individu dan perusahaan memerlukan uang tunai untuk mempermudah melakukan transaksi. Menurut Keynes, permintaan uang untuk tujuan transaksi tergantung dari pendapatan. Makin tinggi pendapatan, makin besar keperluan untuk transaksi. Ada rumusnya juga, yaitu M dt sama dengan F dikali Y. Teori Keynes yang kedua mengenai motif permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini berarti untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka uang yang disimpan bisa untuk mengatasi hal tersebut. Permintaan uang untuk berjaga-jaga ditentukan oleh besarnya pendapatan. Semakin besar tingkat pendapatan, maka permintaan uang untuk berjaga-jaga juga akan semakin besar. Dengan formula MDP sama dengan F kali Y. Yang terakhir adalah permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Spekulasi di sini berarti mencari keuntungan. Menurut Keynes, spekulasi ini ditentukan oleh tingkat bunga. Apabila tingkat bunga naik, berarti ongkos besar, sehingga keinginan masyarakat akan uang makin kecil. Dan sebaliknya, makin rendah tingkat bunga, makin tinggi keinginan masyarakat untuk menyimpan uang. Dengan formula MDS sama dengan F dikali I. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat grafik permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, serta grafik permintaan uang untuk spekulasi. Berikutnya, saya akan menjelaskan teori penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang harus beredar dalam suatu perekonomian. Perilaku bank-bank komersial dalam mengelola aktiva dan kewajibannya turut mempengaruhi penawaran uang.
Mata uang dalam peredaran adalah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang beredar adalah semua jenis uang yang ada dalam perekonomian. Teori penawaran uang dibagi menjadi dua teori, yaitu teori penawaran uang tanpa bank dan teori penawaran uang modern. Penawaran uang stok nominal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu high power money, tingkat giro wajib minimum, dan rasio stok uang terhadap deposit. Teori penawaran uang tanpa bank merupakan gambaran dari sistem standar emas, dalam artian ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran di masyarakat. Jumlah uang yang beredar naik turun sesuai dengan tersedianya emas. Standar uang yang digunakan ada dua, yaitu standar kertas dan standar logam. Standar kertas merupakan sistem keuangan yang memakai uang kertas sebagai pembayaran yang sah dan tidak terbatas, tetapi tidak bisa ditukarkan dengan emas dan perak pada bank sirkulasi. Yang kedua adalah standar logam. Dibedakan menjadi dua, yaitu standar monometalisme dan standar bimetalisme. Teori penawaran uang modern. Dalam perekonomian modern, para produsen tidak memiliki peran dalam kegiatan moneter. Sumber dana terciptanya uang beredar adalah otoritas moneter atau bank sentral. Bank sentral merupakan produsen uang primer atau uang inti, sedangkan lembaga keuangan sebagai produsen uang sekunder. Berikutnya adalah teori permintaan uang dan teori penawaran uang dalam perspektif syariah. Teori permintaan uang yang pertama adalah menurut mazhab Iqtisodun. Menurut mazhab ini, permintaan uang hanya ditujukan untuk dua tujuan pokok, yaitu transaksi dan berjaga-jaga atau untuk investasi. Dengan formula MD sama dengan MD trans dikurangi MD prek. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka permintaan uang untuk memfasilitasi transaksi barang dan jasa akan meningkat. Teori permintaan yang kedua adalah menurut mazhab mainstream. Permintaan uang dalam Islam menurut Medwoli juga hanya dikategorikan dalam dua hal, yaitu permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Landasan filosofis dari teori dasar permintaan ini adalah bahwa Islam mengarahkan sumber-sumber daya yang ada untuk alokasi secara maksimum dan efisien. Teori permintaan uang yang ketiga adalah menurut mazhab alternatif. Menurut mazhab ini, erat kaitannya dengan konsep endogeneous uang dalam Islam, yang artinya keberadaan uang pada hakikatnya adalah representasi dari volume transaksi yang ada dalam sektor real. Teori inilah yang kemudian menjembatani dan tidak mendikotomikan antara pertumbuhan uang di sektor moneter dan pertumbuhan nilai tambah uang di sektor real. Semakin tinggi kapasitas dan volume sektor real meningkat, maka permintaan uang akan meningkat. Permintaan uang dan penawaran uang dipengaruhi oleh besar profit sharing atau expect rate of profit. Expect rate of profit merupakan harapan keuntungan yang bisa didapatkan dari menginvestasikan uang di sektor real. Ketika permintaan uang untuk kegiatan investasi meningkat, maka akan berdampak pada penurunan nilai expect rate of profit. Begitu juga sebaliknya, apabila permintaan uang menurun, maka nilai expect rate of profit akan turun. Selanjutnya adalah teori penawaran uang. Penawaran uang dalam ekonomi Islam dikontrol oleh negara sebagai pemegang monopoli atas penerbitan mata uang sebagai alat tukar yang sah atau legal tender. Islam membuat ketentuan yang jelas tentang suatu badan keuangan nasional yang pada masa awal Islam disebut Baitul Mal, merupakan prototipe dari semua bank sentral modern milik negara yang melaksanakan seluruh fungsi seperti yang dilakukan oleh bank sentral dengan mengecualikan penerbitan mata uang dan fungsi lain yang dipercayakan Islam kepada bendahara negara. Negara melalui Badan Keuangan Nasional beserta perwakilan cabang-cabangnya berkuasa penuh untuk mengontrol uang logam, percetakan uang kertas, dan pengadaan bahan-bahan uang dengan proporsi yang layak antara perunggu, nikel, perak, emas, serta kertas sesuai dipandang paling praktis. Benda-benda tersebut mempunyai status penuh sebagai uang sesuai dengan denominasinya dan pasti diterima sebagai alat tukar yang sah dalam bentuk transaksi tanpa terpengaruh oleh keadaan. Baik, pada slide ini teman-teman bisa melihat tabel perbedaan antara konsep uang dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Berikutnya adalah pembahasan yang terakhir mengenai konsep economic value of time.
Dalam ekonomi Islam tidak mengenal konsep time value of money, melainkan lebih mengenalkan konsep economic value of time. Economic value of time merupakan sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang memiliki nilai waktu. Economic value of time dapat diartikan juga sebagai memaksimumkan nilai ekonomis suatu dana pada periodik waktu. Ekonomi Islam memberikan solusi agar sejumlah uang yang kita miliki di masa depan tidak mengalami penurunan atau memiliki nilai tetap yang tinggi. Solusi tersebut antara lain yang pertama adalah melakukan investasi, menabung, serta bisnis dengan sistem bagi hasil pada akad mudharabah dan musyarakah. Solusi yang kedua adalah margin keuntungan yang diterapkan untuk beberapa pembiayaan berdasar Natural Certainty Contracts atau NCC, yaitu akad bisnis dengan memperoleh kepastian pembayaran baik berupa jumlahnya maupun waktunya. Contohnya adalah pembiayaan salam, ijarah, murabahah, dan istisna. Dalam konsep ekonomi Islam, uang diposisikan sebagai barang milik masyarakat atau public goods. Maka, seseorang yang menimbun uang atau membiarkan uang tidak produktif dapat menyebabkan berkurangnya jumlah uang beredar sehingga menghambat jalannya perekonomian. Islam menganjurkan kita untuk melakukan bisnis dan investasi di sektor real. Uang yang berputar di sektor real mampu memberikan peningkatan pendapatan bagi masyarakat umum yang berimbas pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu komoditas. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Dan saya ingatkan, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.